Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Daniel Bachmann baru-baru ini membuat sebuah pengakuan. Ia menyebut bahwa ia menolak pinangan Manchester United di musim panas ini. Ada beberapa kiper yang dirumorkan jadi incaran MU di musim panas ini. Salah satu nama yang diminati Erik ten Hag adalah Daniel Bachmann. Bachmann tidak menepis laporan bahwa ia diminati Setan Merah. Bachmann menyebut bahwa ia terpaksa menolak tawaran MU itu karena ia tahu ia tidak akan jadi pemain inti di skuad Setan Merah. Lebih lanjut, Bachmann menyebut bahwa ia senang dengan keputusannya bertahan di Watford karena ia mendapatkan jam bermain reguler di Watford. Sebuah keyakinan diungkapkan oleh Christian Eriksen. Ia percaya Manchester United bisa bicara banyak di musim 2022-2023 karena mereka memiliki stok lini tengah yang bagus. Christian Eriksen mengaku senang bergabung dengan United. Ia menilai Setan Merah kini memiliki komposisi lini tengah yang sangat bagus. Christian Eriksen menilai bahwa lini tengah Manchester United saat ini memiliki komposisi yang bagus. Ia percaya para gelandang MU bisa saling mengcover satu sama lain. Christian Eriksen juga berharap skuad Manchester United tidak cepat puas dengan apa yang mereka raih sejauh ini. Ia menilai timnya masih bisa bermain jauh lebih bagus. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan sesi latihan khusus bagi Anthony dan Casemiro. Ia ingin kedua pemain ini meningkatkan intensitas permainan mereka. Manchester Evening News mengklaim bahwa Erik ten Hag baru-baru ini memberikan menu latihan ekstra untuk kedua pemain ini. Sang manajer berharap agar kedua pemain ini bisa lebih cepat perform di skuad Manchester United. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag dan Casemiro diberikan sesi latihan ekstra agar bisa beradaptasi dengan skuad Manchester United dengan lebih baik. Erik ten Hag menilai kedua pemain ini masih belum menyatu dengan tim baru mereka, terutama Casemiro yang masih kesulitan untuk memahami gaya bermain sang manajer. Itulah mengapa kedua pemain ini diberikan porsi latihan ekstra agar mereka bisa semakin menyatu dengan skuad Setan Merah. Laporan itu juga mengklaim bahwa Erik ten Hag memberikan sesi latihan dengan intens untuk kedua pemain ini. Erik ten Hag menilai kedua pemain ini masih kesulitan bermain di Inggris karena intensitas duel fisik di Inggris jauh lebih tinggi daripada di Spanyol dan Belanda. Ten Hag berharap dengan sesi latihan ekstra ini, kedua pemain ini semakin siap dan menyatu dengan skuad Manchester United. Donny van de Beek mengaku antusias dengan kedatangan Erik ten Hag ke Manchester United. Ia optimistis bisa membuat sejarah baru di Old Trafford bersama mantan manajernya di Ajax Amsterdam tersebut. Donny van de Beek mengaku senang bisa bereuni dengan mantan manajernya itu. Van de Beek menyebut bahwa ia tidak ingin terlena dengan sejarahnya dengan Erik ten Hag di masa lalu. Ia ingin menciptakan sejarah baru bersama sang manajer. Ia optimistis bersama ten Hag Manchester United bisa menciptakan banyak prestasi, dimulai dari musim 2022-2023 ini. Lebih lanjut, Van de Beek optimistis timnya bisa berprestasi bersama Erik ten Hag. Ia menyebut timnya saat ini benar-benar bekerja keras dan mereka siap untuk menjadi penantang gelar yang serius. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Marcus Rashford dikonfirmasi sudah kembali berlatih bersama Setan Merah. Dilansir Manchester Evening News, fans MU bisa sedikit bernafas lega karena Marcus Rashford sudah kembali berlatih bersama skuad Setan Merah. Menurut laporan tersebut, Marcus Rashford absen latihan MU di awal pekan kemarin.
ia tidak terlihat di Carrington. Menurut informasi Manchester Evening News, sang penyerang mengalami cedera ringan. Namun cedera itu tidak parah. Marcus Rashford diistirahatkan sebagai langkah pencegahan agar cedera itu tidak memburuk. Cedera yang dialami Marcus Rashford sendiri nampaknya benar-benar minor karena ia sudah kembali berlatih di skuad MU. Pada hari Selasa 13 September pagi waktu setempat, Marcus Rashford terlihat datang ke Carrington. Ia dilaporkan mengikuti sesi latihan MU saat itu. Jadi sang striker nampaknya bakal fit untuk membela skuad Manchester United di laga berikutnya. Gelandang Manchester United Donny van de Beek mengaku tidak bermasalah dengan komposisi gelandang Manchester United yang berlimpah. Ia menyebut situasi ini justru bagus bagi skuad Setan Merah. Meski minim jam bermain, Van de Beek tidak bermasalah dengan situasi tersebut. Menurut Donny van de Beek, musim ini akan jadi musim yang berat karena jadwal MU bakal sangat padat akibat Piala Dunia 2022. Jadi ia menilai MU butuh banyak gelandang untuk melakukan rotasi. Donny van de Beek juga pede, ia bisa kembali ke starting line up MU. Ia menyebut ia punya fleksibilitas yang bagus, sehingga ia bisa menawarkan sesuatu bagi United. Manchester United dilaporkan akan mendapatkan tambahan amunisi baru. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan segera menuntaskan transfer Santiago Arias. El Deportivo mengklaim bahwa United akan mendapatkan bek kanan baru dalam waktu dekat ini. Mereka dilaporkan akan menuntaskan transfer Santiago Arias. Menurut laporan tersebut, Manchester United tertarik merekrut Arias. Erik ten Hag ingin menjadikannya pesaing Diogo Dalot. Bek berusia 30 tahun itu dinilai punya kemampuan yang bagus. Ia tidak hanya ciamik saat bertahan, namun ia juga aktif membantu serangan. Karakteristik tersebut yang membuat Erik ten Hag tertarik untuk meminang sang bek kanan itu. Menurut laporan tersebut, transfer Arias ke MU sedikit lagi akan kelar. Secara garis besar, sang bek sudah bersepakat pindah ke MU. Saat ini mereka sedang mengurus detail kontraknya. Laporan itu mengklaim bahwa dalam waktu dekat ini Arias sudah bisa pindah ke Old Trafford dan menjadi bagian dari Setan Merah. Manchester United dilaporkan tidak akan kesulitan untuk mendaftarkan Arias karena sang bek berstatus free agent. Tim-tim di Inggris masih bisa mendaftarkan pemain-pemain berstatus free agent, jadi Arias bisa langsung membela MU. Erik ten Hag nampaknya akan memberikan kesempatan bagi para pemain muda saat berhadapan dengan Sheriff Tiraspol. Sang manajer dikabarkan memanggil 3 pemain muda baru untuk ikut latihan tim utama MU jelang laga ini. Laman resmi MU menyebut bahwa sejumlah pemain muda berpotensi ikut rombongan ke Moldova. Ada 3 pemain muda baru yang ikut latihan MU baru-baru ini. Pada awal pekan kemarin, Erik ten Hag dilaporkan memanggil 3 pemain muda baru untuk ikut berlatih di tim utama Setan Merah. Mereka adalah Marc Jurado, Charlie Savage, dan Omari Forson. Ketiga pemain ini belum dipanggil saat pertandingan melawan Real Sociedad. Namun kali ini ketiganya dipanggil ten Hag untuk berlatih bersama rekan-rekannya seperti Radek Vitek, Tyler Fredrickson, Zidane Iqbal, dan Kobbie Mainoo yang sudah terlebih dahulu berlatih di tim utama. Transfer Lisandro Martinez ke Manchester United jadi salah satu yang paling mencuri perhatian musim panas ini. MU harus merogoh kocek cukup dalam untuk mendapatkan bek Ajax Amsterdam tersebut. Menariknya, transfer Lisandro Martinez justru lebih banyak memicu perdebatan soal tinggi badan. Dia dianggap tidak cukup tinggi untuk ukuran Premier League, terlebih dengan tuntutan duel-duel fisik di Inggris. Isu tinggi badan ini bahkan sempat mengganggu persiapan pramusim MU. Lisandro Martinez memang dikenal tangguh dengan daya juang yang tinggi, tapi diduga dia bakal kesulitan di Liga Inggris. Biar begitu, setelah beberapa pekan lalu tinggi badan Lisandro Martinez terbukti tidak jadi masalah. Bahkan dia bisa disebut sebagai salah satu pemain terbaik MU di awal musim ini.
Lisandro Martinez memiliki tinggi badan 178 cm. Seharusnya angka tersebut sudah cukup baik, tapi ukuran Premier League masih terhitung kurang. Sebagai perbandingan, Harry Maguire memiliki tinggi badan 193 cm. Oleh sebab itu, wajar tinggi badan Lisandro Martinez jadi gosip miring. Situasi ini pun diamati oleh mantan bek tengah MU, Jaap Stam. Lebih lanjut, Jaap Stam meyakini bahwa Lisandro Martinez telah menjawab semua keraguan di awal musim ini. Memang masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, tapi secara umum tidak masalah. Marco Asensio nampaknya tidak perlu bingung kemana ia akan berlabuh di musim depan. Manchester United dilaporkan siap menampung sang winger di tim mereka. Menurut kabar yang beredar, Asensio ambil ancang-ancang untuk cabut dari Madrid di tahun 2023. Kaug Offside mengklaim bahwa MU siap menampung sang winger. Menurut laporan tersebut, MU sangat tertarik merekrut Asensio karena mereka ingin memperkuat lini serang mereka. Asensio adalah winger yang sangat berbakat. Ia bisa bermain di beberapa posisi di lini serang. Itulah mengapa Erik ten Hag mau menginginkannya, karena ia tahu pemain timnas Spanyol itu akan memberikan dampak yang bagus untuk lini serang mereka. Laporan itu juga mengklaim bahwa MU semakin tertarik merekrut Asensio karena musim depan ia berstatus sebagai free agent. Kontrak sang winger akan berakhir di tahun 2023 mendatang. Sejauh ini ia sudah tidak berencana untuk memperpanjang kontraknya di Real Madrid. Itulah mengapa ia siap pergi dari Bernabeu dengan status bebas transfer, dan MU menilai kesempatan mendapatkan jasa Asensio secara gratisan itu tidak boleh dilewatkan.